Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Desi Wardani dengan NIM 2417051063. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 3 mata kuliah agama Hindu. Adapun pokok pembahasan pada presentasi ini yaitu yang pertama, manusia pertama menurut agama Hindu, kemudian yang kedua, dasar keyakinan agama Hindu, yang ketiga, sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu, dan yang keempat, pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan rohani manusia. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu manusia pertama menurut agama Hindu. Menurut ajaran agama Hindu, manusia pertama disebut dengan Manu, atau selengkapnya disebut Swayambhu Manu. Ia diyakini sebagai nenek moyang seluruh umat manusia di dunia ini. Manu tidak diciptakan sendirian, ia diciptakan bersama dengan Satarupa yang diciptakan oleh Dewa Brahman sebagai pendamping Manu. Dari istrinya, Manu memiliki 3 orang putri yakni Akruti, Dewahuti, dan Prasuti. Di siklus paling pertama era Manu yang pertama, kemudian lahirlah 7 orang bijaksana, Sapta Risi yang menjadi nenek moyang dari penduduk dunia saat ini. Selanjutnya yang kedua yaitu dasar keyakinan agama Hindu. Agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang disebut dengan Pancasrada. Pancasrada terdiri dari Brahman atau Widisrada, Atmansrada, Karmapalasrada, Samsara atau Punarbawasrada, dan Moksasrada. Brahman atau Widisrada adalah percaya bahwa ide Sang Yang Widiwasa itu ada dan meresap pada semua hal yang berada di dunia ini. Beliau ada di mana-mana, seperti pada sloka dikatakan Wiyapi Wiyapaka Nirwikara. Untuk menimbulkan rasa bakti kepada Tuhan yang berwujud sukma, maka perlu yakin terlebih dahulu dengan keberadaannya. Kemudian Atmansrada adalah percaya dengan adanya Atman yang merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi semua makhluk di dunia ini. Dan yang ketiga, Karmapalasrada merupakan percaya adanya hukum karmapala. Umat Hindu percaya bahwa segala perbuatan akan menimbulkan akibat sesuai dengan perbuatannya. Jika seseorang berbuat baik, maka hasil baiklah yang akan dia terima. Dan sebaliknya, jika dia berbuat jahat, maka hasil perbuatan jahatlah yang akan diterima. Kemudian samsara atau punarbawasrada adalah yakin terhadap adanya kelahiran yang berulang-ulang atau disebut reinkarnasi. Kelahiran kembali ini disebabkan karena Atman masih dipengaruhi oleh keterikatan duniawi, sehingga akan terus mengembara dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Dalam hal ini, kelahiran kembali merupakan kesempatan bagi kita untuk menyempurnakan hidup dan kehidupan hingga terhentinya kelahiran. Kemudian yang terakhir yaitu Moksasrada. Keyakinan adanya moksa yang menjadi tujuan akhir seluruh umat Hindu. Moksa berarti kebebasan atau terlepasnya Atman dari segala ikatan duniawi, di mana Atman telah menyatu kembali dengan Brahman. Selanjutnya, sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu. Ditinjau dari agama Hindu, sumber penyakit dapat berasal dari ketidakseimbangan dalam 3 dosa, yaitu Vata, Pitta, dan Kapha. Menurut Ayurveda, penyakit muncul ketika dosa yang dominan dalam tubuh tidak seimbang. Misalnya, ketika Vata dosa yang terkait dengan gerakan dan sirkulasi tidak seimbang, maka dapat meningkatkan risiko sakit kepala dan masalah pencernaan. Kemudian yang kedua, ketidakharmonisan dalam hubungan antara individu, lingkungan, dan alam semesta. Agama Hindu mengajarkan keselarasan antara manusia dan alam sebagai bentuk penghormatan dan rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan. Jika manusia tidak menghormati lingkungan dan alam semesta, maka
akan dapat meningkatkan risiko penyakit karena polusi, kemudian masalah lingkungan lainnya yang menyebabkan adanya sumber-sumber penyakit. Kemudian yang ketiga, ketidakseimbangan triguna. Ketidakseimbangan dalam triguna ini juga dapat menjadi sumber dari berbagai masalah kesehatan. Misalnya, seseorang yang terlalu dipengaruhi oleh rajas bisa mengalami stres dan kecemasan. Sementara, dominasi dari sifat tamas dapat menyebabkan depresi dan kelesuan. Kemudian, sumber penyakit yang ketiga yaitu berasal dari karma atau perbuatan buruk di masa lalu. Menurut agama Hindu, semua tindakan di masa lalu itu akan mempengaruhi kehidupan masa kini dan masa depan. Jika seseorang di masa lalunya melakukan tindakan atau perbuatan yang buruk, maka hal tersebut juga dapat berpengaruh pada kesehatan fisik dan mentalnya. Selanjutnya, adapun pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan rohani manusia. Ajaran agama Hindu memiliki metode pengobatan tradisional yang dikenal sebagai usada, yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengobatan fisik atau usada skala dan pengobatan spiritual atau usada niskala. Pengobatan fisik dapat dilakukan melalui pengobatan herbal seperti menggunakan tanaman obat seperti jahe, kunyit, dan daun sirih untuk mengobati berbagai penyakit. Kemudian melakukan diet sehat atau satwika ahara dengan mengonsumsi makanan sehat dan seimbang untuk menjaga keseimbangan tridosa. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan melalui terapi pijat untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan nyeri tubuh. Dan juga dengan air suci yang telah diberkati dengan mantra atau yang disebut dengan tirta juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit fisik dan rohani. Sementara pengobatan rohani atau usada niskala dilakukan melalui mantra dan doa penyembuhan seperti Maha Mrityunjaya mantra. Mantra ini dipercaya dapat mempercepat penyembuhan penyakit yang ada dalam diri kita. Kemudian, pengobatan yang kedua dapat dilakukan melalui meditasi dan yoga, yaitu melalui pengaturan nafas atau pranayama dan postur tubuh atau asana. Hal ini dapat membantu menjaga ketenangan pikiran dan meningkatkan kesehatan fisik. Selain itu, pengobatan rohani juga dapat dilakukan dengan ritual penyucian diri dengan air suci untuk membersihkan segala energi dan pikiran negatif, serta karma buruk yang terikat dalam diri kita. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari keempat pembahasan tersebut. Jadi menurut ajaran agama Hindu, manusia pertama adalah Manu. Nah, agama Hindu memiliki 5 dasar keyakinan yang selalu menjiwai setiap umatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan umat yang beragama. Adapun sumber penyakit menurut agama Hindu adalah karena ketidakseimbangan dalam 3 dosa, ketidakseimbangan triguna, dan ketidakseimbangan dalam trihitakarana. Selain itu juga disebabkan oleh karma buruk dari perbuatan di masa lalu. Oleh karena itu, pendekatan penyembuhan dalam agama Hindu tidak hanya berfokus pada obat-obatan, tetapi juga melibatkan keseimbangan gaya hidup, doa, meditasi, dan praktis spiritual. Baik, sekian pembahasan materi untuk LKM 3. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih, dan saya tutup dengan